Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebagaimana rutinitas kita setiap malam Jumat, kita bersama-sama untuk berusaha latihan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan atau menjalankan rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu mujahadah atau istighosah bersama. Mudah-mudahan ini termasuk daripada amalan-amalan solehan atau kerjaan-kerjaan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rutinitas ini kita laksanakan setiap malam Jumat. Jumat itu bisa dikatakan Sayyidul Ayyam, ya, yaitu rajanya hari. Dari 7 hari itu yang paling utama, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah hari Jumat. Makanya dikatakan Sayyidul Ayyam, bukan Sayyidul Ayam. Kalau ayam itu pitik, ya, itu yaknya ada tasdidnya, ya, Ayyam, ya, itu rajanya hari, ya. Oleh sebab itu kita tidak meninggalkan amalan-amalan apa saja, ya, terutama di Batam ini setiap malam Jumat itu mesti rata-rata di masjid-masjid, di musola-musola atau majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir itu didominasi dengan amalan-amalan zikir bersama, ya, terutama pembacaan suratul Yasin. Benar ya Pak ya? Benar kan? Di mana-mana, ya, di masjid juga begitu, di musola juga begitu, di majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, ya, jamaah-jamaah rutinan di malam Jumat tidak meninggalkan pembacaan suratul Yasin. Nah, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus suratul Yasin? Ya, kenapa harus surat Yasin? Kan banyak surat-surat itu. Yang tidak ada hanya surat cinta, ya kan? Yang tidak ada hanya surat cinta. Nah, di malam-malam Jumat itu memperbanyak membaca surat Yasin. Ya, kenapa harus surat Yasin yang kita baca? Nih, udah biasa ya, yang gampang dihafalin ya. Ya, atau yang ada tagnya di panduan-panduan surat Yasin, ya, ada apa, tulisan Latinnya, gampang kan?
nggak begitu pandai baca Arab pun nggak apa-apa, ya. Yang penting lancar baca tulisan Latin atau tulisan Indonesianya, ya. Walaupun toh Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Benar gitu ya Pak ya? Ala siratim mustaqim, sirat. Benar enggak? Ya? Salah ya. Ala siratim mustaqim itu benar kalau tulisan Latinnya, ya. Ya. Bacanya sebetulnya harus ala siro bukan sira. Ya, ini karena kebiasaan membaca tulisan Latin. Ya, yang jadi pertanyaan kenapa harus surat Yasin? Tadi yang saya sampaikan di hari Jumat atau di malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Bila mana kita mengerjakan kebaikan satu saja, maka akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan. Baca surat Yasin sekali saja di malam Jumat, maka akan mendapatkan pahala daripada Allah sama seperti kita membaca surat Yasin 10 kali. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekali saja, maka akan dibalas kebaikan tersebut dengan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan surat Yasin, ya, berkaitan dengan surat Yasin, saya akan tanya kepada bapak-bapak. Surat Yasin itu terdiri dari berapa ayat? Berapa, Pak? Wah, hafal karena tiap malam Jumat mesti dibaca. Kalau Pak Marjo minimal setiap malam Sabtu mesti dibaca. Karena untuk rutinan Majelis Al-Barakah, ya kan? Ya nggak ikut gabung di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim, ya bisa dipertanyakan bacanya surat Yasin itu. Apa di malam Jumat, apa di malam Sabtu, atau mungkin tidak sama sekali. Ini saking pentingnya surat Yasin. Maka tadi yang saya tanyakan, di surat Yasin itu ada 83 ayat. Ya. 83 ayat. Para guru-guru kita dulu, saya masih ingat ketika masih di bangku pondok pesantren, ya. Waktu itu saya lagi menghafal Quran di kajian, ya, di pondok pesantren Waliullah Ba'atullah Salam. Di saat itu pernah ngikutin ngaji beliau di hari Kamis, karena beliau itu setiap hari Kamis itu ngaji kitab hikam, ya, dari jam 10 pagi sampai, atau dari jam setengah 11 pagi sampai jam setengah 12 siang sambil menunggu sholat duhur. Ketika beliau ngaji itu sempat menerangkan tentang kehebatannya surat Yasin. Yang tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa surat Yasin itu terdiri dari 83 ayat. Di antara 83 ayat itu bapak-bapak, yang 20 ayat, ya, yang 20 ayat itu mempunyai kehebatan yang luar biasa. Kemudian 20 ayat berikutnya itu juga mempunyai kehebatan yang luar biasa. Yang 20 ayat berikutnya juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. 20 ayat berikutnya juga mempunyai keajaiban yang luar biasa. Dan 3 ayat terakhirnya itu juga mempunyai kehebatan yang luar biasa. Mau tahu, Pak? Mau lah ya? Ya. Saya kasih tahu ini supaya bapak-bapak rajin baca surat Yasin. Syukur-syukur bukan hanya di malam Jumat saja. Syukur-syukur bisa tiap malam, terutama setelah sholat maghrib. Siap, Pak? Nah, siapnya kok siap. Ini berarti ya Allah ora itu antara ya dan tidak ini. Gimana membaca surat Yasin, Pak?
Ini amalannya sudah banyak, zikir qadriyahnya, zikir naksabandiyahnya, belum selawat nariyahnya 11 kali, selawat wasi juga 11 kali, belum ayat ini, belum surat Al-Insyirah. Ditambah lagi nanti surat Yasin, ditambah lagi nanti surat Waqiah. Aduh, blenger ya. Sementara jam 7 malam aja baru pulang dari kerjaan. Begitu ya Pak ya? Gitu ya. Nah, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 20 pertama di surat Yasin itu mempunyai keistimewaan kalau kita mau mengamalkan membaca surat Yasin dengan istiqomah itu tidak akan diberikan kesulitan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Apa Pak? Tidak diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hal. Percaya nggak kira-kira? Percaya mulutnya saja. Hatinya juga belum tentu percaya ini. Karena apa? Gimana Pak? Aku udah baca surat Yasin terus tapi pakai motor mogok aja terus katanya. Kemarin jatuh sekarang mogok. Nah ini nanti apa lagi nggak tahu ini Pak Yayan. Nah ini loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau melanggengkan, mau merutinkan, mengistiqomahkan membaca surat Yasin, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan kesulitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengen jualannya laris Pak Agus? Pengen ya? Nah, tiap malam baca surat Yasin. Bila perlu jangan hanya sekali. 4.444 kali. saking banyaknya nggak jadi jualan, malah jadi wiridan baca Yasin aja terus. Itu pun nggak katam semalam. Sedangkan baca surat Waqiah selawat nariyah saja 4.444 belum tentu dari habis maghrib sampai subuh selesai. Betul ya Pak ya? Apalagi dikasih amalan kiainya kalau pengen laris jualannya baca surat Yasin 4.444. Akhirnya diakalin Yasin cepat jadinya. Ini 20 ayat pertama itu Allah akan berikan kepada kita bebas daripada kesulitan. Tidak akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 20 yang pertama. 20 ayat berikutnya ya, 20 ayat berikutnya Allah akan memberikan kehebatan kepada kita ketika kita nanti hidup di alam kubur, maka kedua malaikat yakni malaikat Mungkar dan Nakir tidak akan berani menanyain kita. Oh, cobalah. Ada nggak yang pengen selamat dari pertanyaan malaikat Mungkar Nakir? Ya, ada nggak kira-kira? Kalau kita selamat daripada pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, maka dipastikan kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau ditanyain oleh malaikat Mungkar dan Nakir dan tidak akan menjawab, tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka dipastikan kita akan mendapatkan siksaan kubur. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya kalau kita pengen selamat daripada pertanyaan malaikat Mungkar Nakir nanti di alam kubur atau bahkan tidak ditanya sama sekali, maka langgengkanlah kita membaca surat Yasin. Ya, bocoran gimana orang nggak bisa jawab. Dikasih bocoran kiainya ketika ditalkin tapi di alam kubur udah megap-megap. Gimana coba? Arab mau bilang nggih jadinya itu enggak? Nah, maka keistimewaan surat Yasin itu seperti itu, Pak. Ya. Mohon maaf saya tidak pamer ini ketika saya masih duduk di pesantren dulu juga diberikan ijazah seorang kiai yang seperti itu. Termasuk yang disampaikan oleh Waliullah Mbah Abdullah Salam di saat itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Ya. Sehingga banyak santri-santri di saat itu disuruh mengamalkan gurunya ataupun kiainya itu, bacalah surat Yasin setiap habis maghrib dan habis subuh. Kalau kalian pengen selamat daripada
kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kalian. Selain kita tidak diberikan kesulitan oleh Allah, kita juga diberikan keselamatan oleh Allah agar tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian 20 yang ketiga, berarti sudah berapa ayat? 60 ya. 20 ayat yang ketiga, Allah akan berikan kehebatan kepada kita ketika besok ya, kita bangkit dari alam kubur, maka akan disanjung oleh malaikat-malaikat Allah dengan membawa payung dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat ini akan memayungin kita, Pak. Ya. Jadi orang lain itu sudah pada kepanasan semua, ya, tapi kita adem aja. Karena apa? Karena sudah dipayungin oleh beberapa malaikat dari payung surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa tidak, Pak? Enak apa tidak? Enak tapi berat untuk jalankannya. Apalagi yang nggak lancar. Oh, surat Yasin itu bisa setengah jam. Ya, sementara habis maghrib waktunya cuma berapa menit sampai isya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 20 yang terakhir. Dari semua total berapa? 80 ayat. 20 yang terakhir itu Allah memberikan kehebatan kepada kita ya, ketika besok kita bangkit dari alam kubur, malaikat akan membawakan pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bangkit dari alam kubur itu sudah membawa seragam semua, Pak. Seragamnya putih-putih, bersih. Karena seragam itu atau pakaian itu dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain yang tidak mau mengamalkan baca surat Yasin, ya, bangkit dari alam kubur besok telanjang bulat. Ya. Nanti kalau Wahyu sama Mas Sutris sama Mas Heru, ya, besok kalau bangkit dari alam kubur kalau nggak ngamalkan Yasin terus telanjang. Heru langsung tengok-tengok, apa itu punyamu itu. Sama Mas Wahyu. Mas Wahyu ngejek punya Mas Sutris, Mas Sutris ngejek punya Mas Wahyu. Karena apa? Saling lihat-lihat punyanya orang. Bener gak, Pak? Karena telanjang bulat, nggak bawa pakaian. Pakaiannya dari kain kafan 3 lapis atau 7 lapis tersebut sudah rusak waktu hidup di alam kubur selama sekian tahun. Bangkit dari alam kubur dalam keadaan telanjang. Bagi orang yang mau mengamalkan membaca surat Yasin dengan rutin atau istiqomah, maka dikasih atau diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok orang tersebut ketika bangkit dari alam kubur itu akan diberikan pakaian-pakaian oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian tersebut dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ayat tadi, Pak? 80. Masih berapa ayat? Masih 3 ayat. Bapak otak-atik sendiri. 3 ayat itu di ayat yang bunyinya bagaimana? Yang terakhir apa? Fasubhanalladzi, ya. Yang sebelumnya innama amruhu idza arada, ya kan? Yang sebelumnya lagi gak paham kan? Cari aja sendiri nanti kalau habis pengajian ini, ya. 3 ayat terakhir ini, Pak, yang pertama, ya. Yang pertama, kalau kita mau mengamalkan membaca surat Yasin dengan istiqomah, maka kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir. Kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dialirkan terus kepada kita. Jadi kalau hidup kita pengen nikmat, rutinkanlah membaca surat Yasin. Kalau sudah rutin, ya jangan diputus-putus. Nanti kalau diputus-putus, ya kenikmatan itu dicabut. Ya kan? 1 bulan membaca surat Yasin, 2 hari terputus. Oke? 1 bulan membaca surat Yasin, terus 3 hari putus. Nah 3 hari bisa juga nanti diputus oleh Allah selama 3 tahun. Ya.
Atau selama 3 bulan. 3 bulan itu macam-macam godaannya. Yang dirinya sakit batuk, atau mungkin pilek, atau mungkin demam, atau mungkin ambeien, atau ginjal, atau paru-paru, macam-macam. Ya, habis itu udah berobat sembuh, ganti istrinya. Ya, istrinya berobat sudah sembuh, ganti anaknya. Kalau nggak gitu jualan macet terus, sepi aja terus. Bisnis rugi aja terus. Dari kerjaan susah, di sana tolak, sini tolak. Udah ngelamar sana sini di sebuah perusahaan pun nggak ada kapan interviewnya, kapan panggilannya. Ini termasuk bagian daripada nikmat-nikmat Allah itu dicabut, diangkat. Ya. Durasinya, ya, atau waktunya yang 3 hari kita tidak mengamalkan itu gara-gara sebelumnya kita menjalankan pembacaan surat Yasin dengan istiqomah, 3 hari berhenti, maka azabnya dari Allah bisa juga 3 bulan, bisa juga 3 tahun. Juga bisa sedikitlah 3 minggu atau 3 hari saja, bisa juga. Itu tergantung fadlnya Allah. Itu nikmat. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua, ya, artinya sebelum terakhir, ya, ayat yang kedua, Allah akan selalu curahkan rahmatnya kepada kita. Kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah akan selalu mengalir di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita. Selalu sepanjang kita masih istiqomah untuk mengamalkan surat Yasin. Rahmatnya Allah ataupun kasih sayang Allah itu sifatnya umum. Bisa juga berupa rezeki, bisa juga berupa kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya, ayat yang terakhir yaitu apa? Fasubhanalladzi ila akhirih. Itu Allah berikan kepada kita yang mau mengamalkan membaca surat Yasin dengan istiqomah, ayat ataupun surat Yasin tersebut besok akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Paham, Mbak? Siap kira-kira mengamalkan? Ya, insya Allah berat kalau sekali-kali oke lah Pak Yai. Ya, atau mungkin ada undangan kenduri, doa arwah. Ya, mungkin oke lah. Tapi untuk mengamalkan secara istiqomah ini tidak gampang, tidak mudah. Semudah kita membalikkan telapak tangan. Walaupun toh tadi saya sampaikan fadilahnya luar biasa. Boro-boro dalam surat Yasin ada 83 ayat. Sedangkan Kanjeng Nabi saja pernah bersabda demikian. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala kuntu syafi'an lahu li ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja dengan baik, dengan benar, maka huruf tersebut besok akan menolong mereka dan keluarganya. Yasin berapa huruf? 2 huruf. Kita baca dengan baik, kita baca dengan benar, maka 2 huruf ini besok di akhirat akan mensyafaati kita dan keluarga kita. Ya, oleh sebab itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja saya sampaikan kepada bapak-bapak agar bapak tahu amalan-amalan yang selama ini kita lakukan, kita kerjakan mempunyai manfaat, ya, mempunyai keajaiban, mempunyai anugerah yang sangat luar biasa. Yang kelas-kelas kita supaya termotivasi, terdorong semangat untuk mengamalkan hal itu. Coba kalau satu-satu kita amalkan, bertambah lagi besok dikasih gurunya amalan ini, bertambah lagi, semakin lama semakin khudur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan selama ini ijazah ataupun amalan-amalan dari kiai kita terima, kita tumpuk, tapi
tak kita istiqomahkan, tak kita amalkan. Jadi ya pudar. Merah enggak, putih enggak. Ya, jadinya apa? Abu-abu. Ya. Kadang iya, kadang enggak. Kalau lagi banyak persoalan, banyak masalah, itu kita gempur terus amalan itu. Yang mujahadah, yang istighosah, yang manakib, yang sholawatnya enggak 3.000, 10.000, enggak cukup 10.000, ya. 21.000 ditambah sholawat nariah 4.444 kali, ditambah lagi apalah malam sholat tahajud, qiyamul lail, pagi hari sholat duha. Itu kan ketika kita lagi susah. Coba nanti kalau lagi senang, ya tanya kalau Pak RT kalau nggak percaya, Pak RT ini rajin kan karena lagi nggak ada kerjaan aja. Coba dapat job misalnya suruh masang listrik satu perumahan, ya satu perumahan itu ada 250 rumah misalnya. Itu lembur tuh. Ini mumpung motor mogok-mogok ini dapat job, udahlah ganti aja lah yang baru. Mohon izin ya, malam ini nggak bisa ngaji. Ya kiainya ya toleran lah, orang kiai itu juga ngerti kan. Udah nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Orang kiainya juga nggak bisa ngasih duit, ya kan? Maksudnya nggak usah noleh ke sana lah, nggak nyindir nggak. Nah ini kita berbicara realita. Loh, kalau ini yang ada terjadi sama diri kita, Pak, tengok aja nanti, mesti azab Allah akan turun. Yang rezekinya ngalir, enak kerjaannya terus jualannya laris terus. Ketika dimaukufkan, akan pelan-pelan dicabut oleh Allah. Tak percaya buktikan saja. Ya malam Jumat ngaji terus, ya wiridannya jangan diputus. Tapi nanti ketika sibuk, Bapak putus sendiri. Ngaji enggak, wiridannya dikurangin. Tengok aja nanti, seminggu atau 2 minggu, sebulan atau 2 bulan. Itu akan turun ujian dari Allah. Kalau ujian masih mending, kalau azab, ini loh Pak. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, yang ada bingung kita. Minta doa jamaah, nggak manjur-manjur. Udah manakipan, nggak kabul-kabul. Datengin kiainya, ya nggak diijabah. Lama ngijabahnya Allah ini. Ya. Sampai-sampai untuk menyelesaikan masalah, udahlah datang ke paranormal aja lah. Dukun aja lah. Oh yang penting cespleng. Mau berapa aja saya bayar Mbak Dukun. Ya kan Pak? Ini selalu kita ingatkan. Selalu kita ingatkan. Kegiatan malam Selasa, kegiatan malam Rabu, kegiatan malam Jumat. Belum nanti yang hariannya. Tapi ya mungkin kalau pas ngaji saja sih ingat. Ya masih mending masih ingat kan gitu Pak. Tapi kalau udah di luar ngaji ini kan gak merasa dibayang-bayangin gurunya itu. Misalnya Marjo malam Rebu gak datang misalnya. Itu dia gak sadar bahwa gurunya itu membayang-bayangin gak sadar. Kenapa gak datang ini? Ya, ini gak nyindir. Apa gara-gara takut apa mungkin? Itu. Belum lagi nanti kalau guru mursyidnya. Ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan kan. Kalau untuk kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah itu paling mudah, paling gampang, istighfar selesai diampuni oleh Allah. Tapi kalau kesalahan kita terhadap orang lain, terutama guru kita, itu sulit. Apalagi guru kita jauh. Kapan kita minta maafnya? Kapan berani kita nelponnya? Sementara kadang kita tidak sadar bahwa apa yang pernah diberikan kepada guru kita ini, guru kita selalu memantau. Maka di dalam Thariqah disitulah ada yang namanya Robito. Ya Robito bukan hanya sekedar ketika kita mau ngaji, mau wirid saja Pak. Ya, Robito ya kemana-mana. Kayak macam cerita ataupun kisahnya Mbah Saridin atau Mbah Sejangkung. Ya, berguru atau menjadi muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga, kemana saja selalu diselimuti. Kemana saja selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Sewaktu-waktu entah di tepi laut, entah di tengah laut, butuh sama kiainya dipanggil. Sang guru datang. Karena dekat. Ya kan Pak? Nah kita manggil-manggilnya. Gimana mau datang orang kita jauh. Rob itu aja kadang hilang-hilang, gak ketemu-ketemu. Yang ketemu cuma fotonya saja. Ya kan Pak? Yang ketemu fotonya saja karena fotonya selalu kita lihat.
interaksinya secara batin itu tak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada satu kesalahan-kesalahan yang selama ini kita kerjakan. Tuntunan-tuntunan dari guru-guru kita. Oleh sebab itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan surat Yasin tadi itu sangat luar biasa. Percaya atau tidak, ya, yakin atau tidak, itu hak Bapak-bapak semua. Tapi ini yang mengatakan juga bukan sembarangan orang. Jadi kalau seandainya ada bapak-bapak yang mau mengamalkan dan mau menjalankan, ya dipersilakan. Tapi segala sesuatu amalan itu harus ditempuh dengan cara istiqomah, harus rutin. Al istiqomah tu khairum min alfai karamah. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan istiqomah, mengamalkan sesuatu dengan istiqomah, itu derajatnya di mata Allah lebih baik dibanding orang yang mempunyai 2000 karomah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Kita akhiri dengan ucapan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.